Pemirsa, kemarin pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak tiba di Jambi melalui Bandara Sultan Taha. Didampingi aktivis sosial Irma Huta Barat, Kamarudin akan meminta surat kuasa baru kepada keluarga almarhum Brigadir Joshua. Menurut Kamarudin, ada 5 surat kuasa yang akan diminta pengacara kepada keluarga Brigadir J. Kelima surat kuasa tersebut yaitu pertama menyangkut kasus laporan palsu tindak pelecehan seksual, tindakan pencurian uang ratusan juta dari rekening almarhum Joshua yang diduga dengan tindakan pencucian uang, merekayasa motif kasus pembunuhan serta menyebarkan berita bohong lalu menfitnah orang yang sudah meninggal dunia. Rencananya setelah mendapatkan surat kuasa tersebut, pengacara akan segera ke Bareskrim Polri untuk melakukan pelaporan. Dalam rangka mengambil surat kuasa atau minta tanda tangan surat kuasa karena kita warning Ibu Putri supaya sadar tapi tak mau sadar, jadi kita mau melapor dia. Selain itu Bang? Selain itu ya itu aja, jadi kita saya sudah siapkan 5 surat kuasa, yaitu surat kuasa melapor balik di mana beliau sama Perdi Sambo membuat laporan palsu dengan menyatakan almarhum melakukan pelecehan seksual, kemudian mengatakan almarhum menodongkan senjata, padahal itu tidak benar. Surat kuasa kedua adalah pencurian. Jadi almarhum sudah meninggal tetapi uangnya dicuri dari rekeningnya, dipindahin ke rekening tersangka sebesar 200 juta, yaitu pada tanggal 11 Juli 2022. Ya, hari ini direncanakan tim khusus dan Inspektorat Khusus atau IRSUS bentukan Kapolri akan menyampaikan perkembangan yang signifikan terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Sementara itu Polri telah mengagendakan hasil dan pemeriksaan lanjutan terhadap istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Tim sus akan menyampaikan update-nya. Update yang pertama tentang penyidikan akan disampaikan oleh tim sus. Ya, mungkin Pak Kabar Eskrim yang menyampaikan langsung. Kemudian update tentang IRSUS atau Inspektorat Khusus, demikian juga besok akan disampaikan juga. Baik oleh Pak Irwasum ataupun oleh Pak Irwasum. Kemudian besok juga akan kita sampaikan juga dari Pak Kadif Propam. Ya, jadi update-nya seluruhnya besok. Ya, saya minta kepada teman-teman untuk bersabar dan juga dalam waktu dekat juga dari PDFI juga mungkin akan menyampaikan hasilnya. Ini sebagai bentuk transparansi, sebagai bentuk akuntabilitas, dan dari PDFI juga standar kerjanya adalah independen dan imparsial. Kita silakan. Artinya bahwa dalam hal ini Polri terbuka, Polri transparan, dan juga proses pembuktiannya harus betul-betul dapat dibuktikan secara ilmiah atau secara saintifik. Pemanggilannya ya. Sebagai saksi ya Pak ya? Ya. Artinya pemanggilan Bu Putri sebagai saksi nanti? Saat ini seperti itu, besok akan disampaikan hasilnya. Ya, hari ini Bareskrim Mabes Polri akan mengumumkan perkembangan terbaru kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Kita akan tanyakan langsung kepada reporter TV One Leo Satyagraha di Mabes Polri. Leo, rencananya hari ini akan ada rilis begitu informasinya. Apa perkembangan terbaru dari sana? Ya, Imran dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memang berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri yakni Irjen Dedi Prasetyo, di mana ia mengatakan memang tim sus atau tim khusus kasus pembunuhan atau tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J ini, tim sus telah memanggil dan memeriksa istri dari mantan Kadif Propam Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati atau PC. Dedi Prasetyo sendiri menyampaikan kepada kami awak media, adapun status PC atau Putri Chandrawati saat diperiksa masih sebagai saksi begitu. Namun apakah status hukum dari PC yang diperiksa oleh tim sus ini akan berubah atau tetap menjadi saksi, ini juga disampaikan oleh Dedi Prasetyo akan diumumkan oleh tim sus pada siang nanti. Rencananya selesai Jumat atau siang nanti
tim sus dan pihak Mabes Polri akan mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati dalam kasus ini. Adapun informasi yang kami dapatkan di lapangan mengenai jadwal pemeriksaan oleh tim sus sendiri terhadap PC ini memang belum terkonfirmasi apakah PC saat ini masih berada di dalam Mabes Polri ataupun sudah kembali pulang. Namun sekali lagi disampaikan oleh Kadif Humas, seluruh hasil pengumuman pemeriksaan akan diumumkan pada siang nanti. Selain itu juga Imran, sebelumnya pihak Mabes Polri sendiri telah melakukan penolakan terhadap laporan Putri Chandrawati ini, di mana sebelumnya ia melaporkan adanya dugaan pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Brigadir J. Nah, atas laporan tersebut pihak penyidik diumumkan oleh pihak Mabes Polri. Atas laporan tersebut tidak terbukti adanya peristiwa pidana sehingga laporan PC ini ditolak oleh pihak kepolisian. Tentu kami masih menunggu update informasi dari lokasi lapangan ini dan apakah selanjutnya kasus atau status PC nanti tentu akan diumumkan pada siang nanti, Imran. Leo, tadi Anda sebutkan bahwa laporan berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap PC ini kan sudah dicabut dan pengacara dari keluarga Brigadir Yosua rencana akan melaporkan hal ini membuat LP berkaitan dengan laporan palsu. Apakah ada informasi berkaitan dengan laporan yang akan dilakukan oleh Kamarudin Simanjuntak ini? Ya, benar sekali Imran dan juga pemirsa, terkait adanya dugaan laporan palsu yang ditudingkan kepada PC. Ini rencananya pihak kuasa hukum dari keluarga Brigadir J akan melakukan pelaporan, di mana sebelumnya pihak pengacara telah mendatangi orang tua dari almarhum Brigadir J untuk meminta kuasa atau tanda tangan kuasa begitu. Di mana informasi yang kami dapatkan memang Kamarudin dan timnya akan melakukan sejumlah pelaporan terhadap PC, salah satunya adalah penyebaran berita bohong dan tuduhan terhadap orang yang sudah meninggal begitu. Namun apakah laporan tersebut akan dilakukan hari ini, kami juga masih mengkonfirmasi mengenai kedatangan pihak tim dari pengacara almarhum Brigadir J begitu, Imran. Leo, untuk informasi berkaitan dengan pemeriksaan tersangka lain, ada Baradae dan juga Brigadir RR di Barreskrim, seperti apa? Apakah ada informasi berkaitan dengan hal ini? Ya, keterangan dari Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo mengatakan memang pada rencananya Jumat siang nanti akan diumumkan berbagai perkembangan dari kasus ini, termasuk selain dari hasil pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati juga akan disampaikan beberapa perkembangan kasus, baik dari Inspektorat Khusus atau Itsus yang dibentuk oleh Kapolri begitu, Imran. Artinya siang nanti seluruh perkembangan kasus-kasus ini akan disampaikan rencananya pada siang nanti usai sholat Jumat nanti. Pihak Mabes Polri akan mengumumkan perkembangan-perkembangan terbaru terkait kasus ini, salah satunya mengenai pemeriksaan Putri Chandrawati, di mana ini memang dinanti-nanti mengenai status atau mengenai keterangan dari PC ini, di mana memang sebelumnya ada keterangan berubah-ubah terkait laporan palsu yang ditudingkan kepada dirinya. Tentu ini yang ditunggu oleh masyarakat, bagaimana perkembangan status ini. Apakah nanti Polri akan mengumumkan status baru terhadap PC ini yang dinanti-nanti kami awak media di sini, termasuk ini yang menjadi perhatian publik, Imran. Leo Satyagraha mengabarkan dari Barreskrim Polri, kita tunggu nanti update terbaru dari sana. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat siang teman-teman media yang kami hormati, Pak Ketua Tim, Bapak Irwasum, dan seluruh anggota tim. Atas izin beliau, saya menyampaikan secara langsung terkait dengan hasil
perkembangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Dari serangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan sampai dengan hari ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 52 orang saksi, termasuk di dalamnya adalah ahli terkait dengan DNA, balistik metalurgi, ahli kedokteran forensik, termasuk analis digital dan Inavis. Kemudian termasuk melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Nah, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media, alhamdulillah CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat dan setelah kejadian di Duren 3 itu berhasil kami temukan. Ya, berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik. Dari hasil penyidikan tersebut, tadi malam sampai pagi sudah dilakukan sejumlah kegiatan pemeriksaan, konfrontir. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Tim bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Banyak teman-teman mungkin yang bertanya, ini kapan diperiksa? Ya, kita sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan 2 alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Selanjutnya juga pada kesempatan hari ini kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa 4 berkas perkara tersangka sebelumnya, yaitu Saudara FS, Saudara RR, Saudara RE, dan Saudara KM, hari ini akan kita laksanakan pelimpahan ke kejaksaan atau tahap 1 untuk kemudian nanti akan dipelajari oleh teman-teman jaksa penuntut umum. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Demikian Pak Irwasum. Asep ya? Pak Asep. Baik, kami mohon Direktur Cyber untuk bisa menjelaskan singkat tentang ke-6 personil yang melakukan tindakan obstruction of justice yang